Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Humas dan Keprotokolan untuk kelas 12 OTKP di bab terakhir mengenai evaluasi kegiatan keprotokolan. Sebelum membahas tentang materi evaluasi keprotokolan yang lain, saya akan menjelaskan mengenai apa itu evaluasi sendiri. Pengertian evaluasi yaitu suatu usaha untuk mengukur pencapaian dan hasil memberikan penilaian secara objektif atas hasil-hasil kegiatan dan membandingkannya dengan tujuan awal kegiatan tersebut. Jadi, proses evaluasi itu dikerjakan pada tahap akhir dalam suatu kegiatan dengan membandingkan apa yang menjadi tujuan di awal dengan pelaksanaan yang sudah dijalani. Kemudian, hasil dari evaluasi selanjutnya akan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di masa depan. Hasil evaluasi juga untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program ke depannya agar jauh lebih baik. Evaluasi menjadi feedback untuk kegiatan selanjutnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jika tujuan tidak sesuai dengan pelaksanaan, maka di evaluasi ini akan ditemukan hal-hal yang tidak tercapainya, kemudian tidak akan diulangi kembali untuk program yang akan datang. Selanjutnya, informasi yang akan didapatkan saat melakukan proses evaluasi adalah yang pertama yaitu tingkat kemajuan suatu kegiatan, kemudian tingkat pencapaian, persentase, dan kesesuaian antara tujuan kegiatan dan hasil kegiatan. Yang terakhir yaitu kesalahan yang dilakukan di masa kini dapat dikoreksi melalui evaluasi sehingga kesalahan tersebut tidak terulang lagi. Dalam proses evaluasi akan terjadi perbandingan atau hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dalam proses pelaksanaannya. Makanya evaluasi itu sangat diperlukan untuk menyempurnakan suatu acara. Selanjutnya ada tujuan evaluasi. Ada 4 tujuan evaluasi. Yang pertama yaitu mengetahui seberapa baik tingkat penguasaan seseorang terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Jadi ini lebih kepada individualnya. Walaupun pengerjaannya secara kelompok, tapi evaluasi itu juga bisa merujuk kepada individualnya masing-masing. Kemudian yang kedua, tujuan dari evaluasi adalah mengetahui kesulitan yang dialami seseorang dalam kegiatannya sehingga dapat dilakukan diagnosis dan memungkinkan pemberian remedial teaching. Untuk perseorangan, ketika evaluasi diadakan yaitu untuk mengetahui mana letak kesulitannya atau mana letak kesalahannya dari kegiatan yang dilakukan seseorang sehingga setelah evaluasi bisa dilakukan remedial teaching atau pembelajaran perbaikan. Selanjutnya, tujuan yang ketiga adalah mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas suatu metode, media, dan sumber daya lainnya dalam melaksanakan suatu kegiatan. Kalau tadi tujuan evaluasi itu berkaitan sama individu atau perseorangan, nah bisa juga tujuan evaluasi adalah untuk menguji metode, media, atau sumber lainnya dalam suatu kegiatan sejauh mana metode, media, ataupun sumber lainnya itu efisien dan efektif. Kemudian yang terakhir yaitu tujuan dari evaluasi adalah sebagai umpan balik dan informasi penting bagi pelaksana evaluasi untuk memperbaiki kekurangan yang ada serta acuan untuk pengambilan keputusan kemudian atau selanjutnya. Jadi di akhir evaluasi itu ada hal-hal yang bisa memperbaiki kesalahan yang telah dibuat sehingga pengambilan keputusan selanjutnya itu tidak terjebak pada lubang yang sama seperti itu. Setelah tujuan, ada 4 fungsi dari evaluasi. Ada 4. Mengapa pentingnya evaluasi dalam suatu kegiatan? Yang pertama adalah fungsi selektif. Fungsi selektif yaitu menyeleksi seseorang berdasarkan kompetensi yang telah ditetapkan. Di sini sudah jelas selektif berarti
kegiatannya itu adalah menyeleksi. Contoh penerapannya dalam dunia perusahaan atau dunia pekerjaan lainnya adalah melalui evaluasi ini perusahaan dapat menentukan masa depan seorang pegawai, misalnya naik jabatan atau tetap bertahan di posisinya atau di jabatan pada saat itu. Jadi ketika evaluasi selesai dilakukan, terutama fungsi selektif ini, pengambil keputusan bisa menentukan bahwa seseorang itu bisa layak berdasarkan kompetensi yang dimilikinya itu layak untuk naik jabatan atau tetap bertahan di posisinya. Kemudian yang kedua yaitu fungsi diagnosis. Fungsi diagnosis itu untuk mengetahui dan mengidentifikasi kelebihan atau kekurangan seseorang dalam suatu bidang. Jadi, fungsi evaluasi, kenapa harus ada evaluasi itu? Supaya bisa mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan seseorang dalam bidang tertentu. Biasanya, fungsi-fungsi evaluasi ini dikerjakan oleh beberapa bidang yang berkaitan sama kepegawaian itu bisa dari Human Resource Management atau sumber daya manusia atau manajemen personalia. Nah, contohnya adalah melalui evaluasi diagnosis ini, perusahaan dapat melihat kemampuan yang dimiliki seorang pegawai, misalnya kemampuan dalam mengelola keuangan dan berkomunikasi. Itu bisa jadi kelebihan dari seorang pegawai, atau misalkan kekurangannya itu contohnya seseorang itu kurang teliti atau kurang memperhatikan hal-hal yang kecil. Itu yang dimaksud dengan fungsi diagnosis. Selanjutnya ada fungsi penempatan. Untuk mengetahui posisi terbaik untuk menempatkan seseorang sesuai dengan kemampuan atau kompetensi dan bidangnya dalam suatu organisasi. Jadi diagnosis itu tidak sampai menempatkan orang pada tempatnya, jadi hanya praduga awal saja. Kemudian di sini ada fungsi penempatannya. Jadi seseorang itu setelah didiagnosis dia cocok di tempat A, nah baru ditempatkan. Contohnya, melalui evaluasi penempatan di perusahaan dapat mengetahui jika salah satu pegawainya memiliki kelebihan dalam bidang komunikasi, maka ditempatkan pada divisi humas hubungan masyarakat atau biasa kita sebut dengan divisi humas. Kemudian contoh lain, jika didiagnosisnya itu dia ada memiliki kelebihan dalam bidang keuangan, nah dalam penempatannya berarti dia disimpan di bagian keuangan atau finance atau finansial, itu sama saja. Jadi penempatan itu sudah menempatkan orang pada bidangnya atau pada posisinya. Dan yang terakhir, fungsi dari evaluasi adalah pengukuran keberhasilan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program yang dipakai, penggunaan sarana, dan pencapaian tujuan. Dengan mengetahui penyebab dan kesalahan yang terjadi, organisasi akan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut di masa depan. Inti dari evaluasi itu yaitu supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Menyocokkan antara tujuan dengan pencapaian yang telah dilaksanakan untuk pengambilan keputusan ke depannya. Setelah fungsi ada tahapan ketika kita melakukan evaluasi, ada 5. Yang pertama yaitu penentuan topik evaluasi, yaitu kegiatan menentukan topik yang akan menjadi bahasan evaluasi. Contohnya evaluasi kerja, evaluasi rencana kerja, evaluasi keuangan, evaluasi manajemen sumber daya manusia. Nah, bisa seperti itu. Jadi harus ada pembahasan yang akan dievaluasinya. Kalau misalnya tidak ada topik atau pembahasan atau masalahnya, apa yang mau dievaluasi? Jadi tahapan pertama itu harus ada topik evaluasinya. Selanjutnya yang kedua adalah perancangan kegiatan evaluasi. Kegiatan merancang proses evaluasi sehingga tidak melewatkan hal-hal yang penting dalam pelaksanaannya. Jadi untuk mengevaluasi itu harus direncanakan. Tadi topiknya sudah ada, kemudian siapa yang mengevaluasinya, bagian apa saja yang harus dievaluasi. Nah, itu harus dirancang sehingga tidak melewatkan hal-hal yang penting. Selanjutnya adalah pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan kegiatan mengumpulkan dan mencatat setiap informasi sesuai dengan perencanaan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Biasanya seseorang ketika berpendapat atau mengemukakan solusi itu harus berdasarkan data. Jadi tidak hanya pendapat pribadi
karena itu bisa menjurus ke subjektif jika itu hanya pendapat pribadi. Tapi kalau misalkan by data, oleh data itu nanti sifatnya jadi objektif, jadi tidak mengarang-arang dan itu fakta yang sebenarnya terjadi. Jadi untuk evaluasi juga harus ada data-data yang memadai dan valid. Tidak hanya pendapat dan perasaan menurut seseorang saja, tapi harus by data. Yang keempat ada pengolahan dan analisis data. Kegiatan mengolah informasi dengan cara mengelompokkan data agar lebih mudah dalam melakukan analisis serta menentukan tolak ukur waktu sebagai hasil evaluasinya. Jadi setelah datanya ada, evaluasi itu adalah pengolahan dan menganalisis data betul apa tidak yang menjadi tujuan serta saat pelaksanaannya itu sama atau tidak. Nah, pada tahap ini dilakukan pengolahan dan analisis data. Dan yang terakhir adalah pelaporan hasil evaluasi. Pelaporan hasil evaluasi yaitu kegiatan membuat laporan hasil evaluasi agar diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi proses evaluasi itu ada inputnya itu bisa jadi tadi topiknya, kemudian ada data, kemudian ada informasi, kemudian ada proses. Tadi analisis data itu disebut dengan proses, kemudian ada outputnya atau keluarannya itu berupa pelaporan hasil evaluasi. Jadi ada hard, ada semacam penulisan untuk melaporkan hasil evaluasi. Jadi evaluasi bukan hanya berbincang-bincang saja, mengakurkan antara perencanaan dan pelaksanaan, kemudian sudah ada solusi, sudah begitu saja tidak, tetapi dalam evaluasi harus ada juga laporan hasil evaluasinya. Jadi semuanya itu bisa terekap dalam suatu dokumen dan bisa menjadikan acuan dalam pengambilan keputusan untuk kegiatan atau acara selanjutnya. Demikian bagian pertama tentang evaluasi dalam kegiatan keprotokolan. Nanti akan dilanjutkan untuk part-part selanjutnya mengenai evaluasi kegiatan protokol, rapat, pembawa acara, dan perjalanan dinas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.